kembali di Merdeka dan kembali di Artjok, teman-teman. Acara tahunan yang nggak pernah kepingin saya lewatkan. Jadi saya yakin teman-teman juga akan menikmati kunjungan kita ke Artjok hari ini, sebagaimana semua kunjungan ke Jogja yang selalu bikin hangat hati. Saya ditemani oleh Pak Bambang Toko, kurator Artjok yang selalu antusias menceritakan makna di balik semua karya. Saya sering bilang masuk ke Artjok itu rasanya seperti dapat hadiah. Kita perlu siap mendengar, bukan hanya melihat loh, siap juga membuka hati untuk betul-betul meresapi karya dari para pekerja seni yang berpameran di sini. Tema Artjok tahun ini adalah motif amalan. Di tahun sebelumnya, 2024 adalah motif ramalan. Dan sebelumnya lagi di 2023, motif lamaran. Penasaran kan pasti apa makna di balik tema yang berkelanjutan ini? Kita dengarkan langsung penjelasannya dari Pak Bambang ya. Dan sebenarnya tema amalan itu singkatnya kayak ini. Peran seni dan juga seniman di dunia seni rupa sendiri, lingkungan dan masyarakat. Jadi gimana sebetulnya seni itu berdampak dan di sisi lain juga dua arah ya, juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di masyarakatnya. Itu menurut aku penting banget sih, karena banyak banget yang menganggap seni itu kayak terisolasi gitu. Hiburan pelarian, kalau enggak terjadi dalam kesendirian gitu kan Pak Bambang. Padahal ya dia sangat erat banget interaksi dua arahnya dengan lingkungan dan masyarakat. Kita naik dulu Mbak. Yuk. Nah ini nanti ada kejutan ya. Waduh, senang deh aku kalau kejutan. Sebenarnya inspirasi buat manusia ya, alam resilient gitu. Alam bisa memperbaharui diri. Jadi kalau manusia nggak memperbaharui diri, kebangetan. Nah terus tahun ini itu kita ada tiga special project, terutama diundang karena mereka ya amalannya di dunia seni rupa atau di masyarakat itu udah banyak ya. Yang ini ada Murakabi. Okay. Kemudian ruang rupa, terus di situ nanti Devto remaking. Oke. Nah, yang jadi kayak ini tuh kayak sekolah alam yang sekolah dari local wisdom lah ya. Nah, ruang rupa, sekolah urban. Iya, udah pernah berapa kali kolaborasi. Selalu kagum dengan cara teman-teman ruang rupa menerjemahkan pendidikan yang kontekstual. Kita memang perlu percaya bahwa seni adalah fondasi pembelajaran, memberikan pengalaman yang kaya, bukan saja bagi murid, tetapi juga bagi pendidiknya. Taman Ruru adalah model pengkaryaan berbasis pembelajaran. Di sini, ruang pameran bertransformasi menjadi ruang kelas. Ada 11 peserta terpilih yang menghasilkan karya baru, dan nanti akan dipamerkan di ulang tahun Ruru ke-25 di bulan Oktober. Nggak sabar ya, pengen lihat juga hasilnya. Dari Ruru, lanjut ke karya Dian Herdiansyah. Susunan rangkaian keramik yang indah secara visual, namun juga ada efek mencekam, ringkih, seperti akan jatuh menimpa tubuh di bawah. Memanjakan mata, tapi juga sekaligus jadi pengingat pentingnya merawat tanah dan bumi kita. Karya ini adalah bagian dari Living On Series, mempertanyakan alam lingkup sosial, dan hubungan antar sesama manusia. Betapa banyak yang kayak indah gitu, tapi kita nggak sadar baru sesudah dikasih label seni gitu ya. Baru kita, indah ya, padahal udah berapa kali lewat Sukabumi, lewat Pacitan, di Belitung ngelihat panah. Dan memang ini ruangannya juga sengaja dikasih cat warna pink itu supaya nunjukin ini loh, ada yang keramik itu bisa loh, ada yang warna pink dan bisa dibentuk. Kita menuju karya Darren Chandra berjudul The Playroom. Darren menggambarkan kesibukan orang-orang dalam peristiwa Akbar. Gambarnya rumit dan detail, menunjukkan proses yang pasti
pasti sangat luar biasa di balik penciptaannya. Banyak observasi yang dilakukan, ada eksperimentasi, bahkan diawali dengan hipotesa. Saya sering bilang tahapan kerja seorang seniman itu sebetulnya banyak miripnya dengan seorang saintis. Darren, individu penyandang Asperger, salah satu sindrom autism sejak usia 3 tahun. Di sini ia menggunakan kekuatan utama, keistimewaan dari dirinya untuk menghasilkan karya yang bermakna. Kalau kayak membayangkan gitu ya anak berkebutuhan khusus kayak Darren gini kan salah satu tantangannya kalau buat anak-anak yang Asperger itu interaksi sosialnya kan. Betul. Tapi lewat karya ini tuh dia kemudian bisa berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Iya, jadi betul. Seni itu jadi alatnya juga untuk kemudian membuat dia lebih berdaya. Hebat. Makasih ya Arjok udah ngasih kesempatan ke anak-anak. Sama-sama, kami ya malah seneng ya, artinya melibatkan penonton lebih banyak. Berlanjut ke karya Mas Bea Wiharta. Foto-foto diptik yang menjajarkan 2 momen peristiwa yang silam dan sekarang sehingga menciptakan narasi baru. Ia memotret kembali para subjek yang ada dalam karya fotonya dari peristiwa yang sudah lampau. Salah satunya Kiki Rahmawati. Difoto pada tanggal 12 Mei 98, saat itu terkapar di jalan. Dan bulan Mei yang lalu, tahun 2025, Mas Bea Wiharta memotret kembali Kiki di konteks terkininya. Ada juga beberapa peristiwa lain yang gak kalah penting dan menarik untuk kita simak lewat karya-karyanya. Unbreakable people. The people I admire the most are the ones who live in conflict zones and disaster areas. Even though they have limited facilities, they survive. Katanya Mas Bea Wiharta. Walaupun kalau saya mungkin bukan even though they have limited facilities, tapi justru karena mereka itu terbatas, itu yang bikin mereka tuh ya justru tumbuh gitu. Kan itu yang sebetulnya kelihatan. Tidak gitu. Dimanjakan dengan kondisi. Memproduksi kertas ternyata bisa sangat merepresentasikan kehidupan, juga budaya dan inovasi yang berakar pada keselarasan dengan alam. Ini makna yang ingin disampaikan Widi Pangestu dalam karyanya Paper Anthology. Saya suka banget kertas dan seneng bisa ikut eksperimentasi di ruang pameran yang interaktif ini. Upaya mengenal alam yang sebetulnya dalam bentuk beda-beda yang nggak harus pohon bikin kertas gitu kali ya. Kalau kita kayak bumbu sehari-hari gitu kan, minuman setiap hari nggak harus beli pabrikan ya. Betul. bisa. Apalagi si Widi itu cerita sebenarnya karena Indonesia ini di Katulistiwa, wah itu lebih banyak jenis pohon yang bisa daripada yang 4 musim ya. Itu kan mereka terbatas. Betul. Masih banyak sekali karya yang keren dan bermakna dalam Artjok tahun ini. Seharian rasanya nggak cukup buat menyelami dan menikmati semuanya. Setelah ini nggak kalah seru, kita menuju area Artjok Kids yuk. Sekarang di depan karya Recycle Experience yang diberi tugas oleh Artjok untuk membuka section Artjok Kids. Artjok Kids sendiri sudah tahun ketiga tahun ini, teman-teman yang dikurasi itu karya dari anak-anak usia 6 sampai 15 tahun. Dan di Artjok Kids tahun ini ada 44 seniman anak yang terlibat. Kita akan ngobrol dengan 2 di antaranya yang saya udah nggak sabar banget pengen belajar dari mereka. Sesuai dengan temanya, amalan, belajarnya tentu bukan cuma dari melihat hasil karya seninya, tetapi proses yang dilalui oleh seniman-seniman ini. Tadi kita lihat contoh seniman-seniman seniornya, sekarang kita lihat bibit-bibit, tunas-tunas seniman muda, dan proses yang juga dilalui mereka. Yuk, masuk ya. Kambing. Nah, aku dengar suaranya di sini. Sekarang orangnya, seniman mudanya udah ada di sini. Halo, Embun. Halo. Apa kabar lagi? Aku baik. Embun cerita di sini teman-teman bahwa awalnya nggak punya ide, gitu. Deketan, Bun.
awalnya nggak punya ide, terus kalau nggak punya ide nih Bun, biasanya nih teman-teman lain ya udah nggak jadi berkarya. Ya udah, aku nggak ada idenya, aku nggak jadi bikin sesuatu. Kalau di Embun tuh gimana sih? Nggak punya ide, terus apa yang dilakukan sampai akhirnya bisa jadi karya seperti ini? Kalau aku explore, biar bisa tahu aku mau foto apa gitu. Jadi explore tuh biasanya paling sering explore-nya lewat apa? Keluar gitu, sampai ketemu kambing tuh, keluar ke emang semakin dekat ke alam tuh kalau buat Embun makin banyak inspirasi atau gimana? Iya, jadi kalau keluar nanti semakin banyak inspirasi gitu. Soalnya kan ada banyak hal kan ya di luar gitu. Aku soalnya pas ngebayangin ini nih, kayak ngebayangin itu sih suara, pasti bukan cuma suara embekan kambing kan yang kedengeran. Di sini ada angin gitu kan, ada suasana lingkungan, ada bau di sekitar kandang gitu. Dan kenapa karya ini jadi kuat banget, karena kayak semuanya tuh hadir bersama gitu loh. Semuanya tuh jadi kayak stimulasi seluruh indraku juga pada saat melihat ini. Kalau ada teman-teman lain nih Bun yang baru kepingin mengeksplorasi seni, atau masih ragu-ragu yang kayak aku kayaknya nggak bisa deh melukis, nggak bisa deh motret dan sebagainya, itu Bun bisa kasih saran nggak atau pesan ke teman-teman yang lain? Jangan ragu-ragu sama hasilnya, soalnya itu bagus, itu masih proses gitu. Oke. Jadi nggak ada yang langsung sempurna, tapi sebetulnya kalau ada dorongan untuk nyoba sesuatu, untuk berkarya, itu dikerjain aja dulu gitu ya. Penasaran di antara yang lain, karena ini karyanya murid di sekolah murid Merdeka, namanya Baslan. Saya mau video call sama Ibu Sabrina ya, mamanya Baslan yang bikin karya ini. Judulnya Interdimensional Space. Coba kita. Halo, Assalamualaikum. Halo. Hai Ibu Sabrina, hai Baslan. Halo. Aduh, aku di depan karyanya ini. Saya nggak bisa ikut ke Jogja ya. Tahun depan ya, Arjok tahun depan. Insya Allah ada karyanya lagi yang dipamerkan. Insya Allah, amin ya. Ceritain dulu dong, Baslan. Ceritain ke Ibu Ella. Ini Interdimensional Space. Ini Baslan bikinnya kapan ini? Bikinnya dari kapan? Tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Baslan emang seneng gambar ya? Iya. Tapi selain seneng menggambar, seneng seni, aku tahu Baslan juga seneng science, bener nggak? Seneng science, seneng coding, ya, seneng matematika, ya. Ya. Nah, ceritain aku dong, ini yang mau disampaikan, yang Baslan mau cerita lewat karya ini apa? Kalau ada teman yang tanya, Baslan ini gambar apa sih? Gitu. Jawabannya gimana? Berarti jawabnya apa? Gambar apa ini? Interdimensional space. Apa aja di situ? Ada apa aja? Ada earth sama kayak sun Oke. sama Pokemon. Oke, macam-macam banget. Rubik's Cube. Ada Rubik's Cube. Ada astronot juga. Ini aku lihat. Astronotnya naik skateboard ya? Skateboard sama skate. Iya. Ada balon, ada name that wasn't an Ada juga asteroid. black hole. Oh iya, aku juga lihat itu. Wah, Ada juga Lego. ada juga Lego. Ini jadi dunianya Baslan ya, setiap hari ya, semuanya ada di lingkaran ini ya. Betul. Betul. Jadi semua yang Baslan suka, semua yang menarik buat Baslan, terus ditampilkan lagi di sini ya. Makasih ya Baslan, udah berbagi. Aku jadi tahu tentang Baslan, jadi tahu banyak hal tentang dunianya Baslan, juga jadi tahu banyak hal yang sebelumnya aku nggak tahu dari lihat lukisan kamu. Makasih ya.
Baslan juga melukis untuk ibu. Oh ya ampun, beneran? Iya, tadinya kita mau ke Ada sana, lukisan tapi aku loh, ada gambar aku. Wah, ini lebih indah dari aslinya gambarnya kayaknya. nanti Baslan kirim ya Bu. Ya. Aduh, ada tulisan SMM-nya, ada benderanya. Wah, ada buku aku juga, semua murid, semua guru. Makasih ya Baslan. Aduh, Sama-sama Ibu. waduh nanti aku taruh di Sekolah Murid Merdeka ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arjok 2025 meninggalkan kesan yang sangat bermakna buat saya. Percakapan sama Pak Bambang dan cerita-cerita Pak Bambang tentang semua seniman-seniman yang sudah kita lihat karyanya tadi. Percakapan dengan Embun dan Baslan itu betul-betul menunjukkan kita bahwa proses adalah sesuatu yang nggak bisa dipandang rendah. Ada hasil-hasil seni yang kita nikmati, tetapi sebelum sampai ke karya, ada proses-proses yang dilalui oleh sang seniman dan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang hanya berguna di balik layar. Tetapi justru lewat percakapan tadi, kita belajar jauh lebih banyak. Bukan cuma dari karyanya, tetapi dari sang seniman yang sebetulnya sedang melakukan amalan, memberikan hadiah yang kita terima, memberikannya tanpa pamrih, dan kemudian di Artjok ini kita juga lihat bagaimana seni kemudian menjadi ruang kolektif. Banyak interaksi, banyak kolaborasi, dan mudah-mudahan interaksi dan kolaborasi ini juga jadi semangat yang kita bawa ke masyarakat untuk lingkungan di luar sesudah Arjok 2025 ini. Terima kasih semua panitia Arjok, terima kasih semua seniman yang sudah ngasih pembelajaran yang sangat berharga hari ini. Ketemu lagi di Arjok 2026 nanti dan kita pindah ke ruang berikutnya sekarang. Halo, masih di Jogja dan masih bahagia, udaranya aja beda kalau di Jogja. Kita mau ngobrol sama teman-teman penggerak komunitas dan organisasi pendidikan yang ada di jaringan Semua Murid, Semua Guru di Regional Yogyakarta. Pasti banyak banget ceritanya, aku udah lama nggak ketemu sebagian inisiator-inisiatornya, jadi semangat banget buat makan siang sama-sama. Pada saat mau jadi inovator di ekosistem seperti ini ya, antara mimpi kita kayak 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lebih cepat dari kondisinya. Karena kemudian selain lingkaran yang menguatkan, yang juga jadi salah satu metode utamanya SMSG sebetulnya adalah kampanye dan advokasi gitu ya. Sehingga pada akhirnya ya bukan hal yang kita omongin tuh bukan cuma jadi bahasan lu lagi gitu. Bukan cuma jadi paradigma yang bergema di lingkaran ini, tetapi sesuatu yang secara bertahap tuh pelan-pelan juga makin diterima di masyarakat. Ngumpul bareng teman-teman komunitas dan organisasi pendidikan di Jogja selalu ngangenin. Karena selain banyak cerita inovasi yang sudah dilakukan di lapangan, juga seru mendengar perjuangan para penggerak untuk membangun kolaborasi. Tujuannya supaya ekosistem kita terus berorientasi pada perubahan yang berkelanjutan. Terima kasih ya semua. Kita segera kumpul lagi insya Allah di Belajar Raya. Di tempat terakhir yang akan kita kunjungi sama-sama di Jogja hari ini. Karena kalau di Jogja nggak mungkin cuma ke 1 atau 2 acara. Nah mumpung nih teman-teman, ada Road to Gulali Festival 2025. Yang nanti Merdeka bakal ke Gulali Festival juga. Tapi hari ini ada semacam pameran pembukanya. Bisa nebak nggak kira-kira tentang apa? Aduh, Selamat datang ya. Thank you. Aku penasaran banget. Mari masuk. Selamat datang. Terus ini pamerannya Tanam Tane Maki. Menutup trip Jogja kali ini dengan janjian dengan sahabat saya Ria. Berkunjung ke Bentara Budaya Jogja. Ada pameran Tanam Maki.
kolaborasi Gulali Festival, Tachita, dan Chihiro Art Museum Tokyo. Pamerannya menunjukkan karya ilustrasi buku cerita anak dari Jepang dan Indonesia. Nah, ini yang karya seniman Indonesia, ilustrator-ilustrator dari Indonesia yang kita open call, Mbak Ella. Jadi karena kami ada yang udah di buku, ada yang belum gitu ada ya. yang memang ada yang memang publish. justru memang lepasan. Jadi maksudnya gini, dia orang ini pernah mengilustrasi buku anak, tapi memang karya yang dipamerkan itu bukan bagian karya dari buku anak. Jadi memang kita juga pengen teman-teman ini menunjukkan sebenarnya karakternya kayak apa sih gitu kan. Karena kan seringkali ada juga nih ilustrasi yang by request ya. Pengennya bentuknya gini dong gitu, gambarnya harus begini gitu. Nah, kadang-kadang hasil kolaborasi sama penulisnya. Betul. Biasanya. Nah, akhirnya di sini kita bener-bener mau ngerayain banget nih seni visualnya gitu. Jadi muncullah banyak beberapa, ada yang memang dari buku, ada yang tidak gitu. Ada yang udah terbit, ada yang terbit segera juga Betul. nih ya. Berapa ilustrator? 29 total, katanya. ya betul, yang Indonesia. Jadi in total ada 70 karya yang kita pamerin kali ini. Dan itu kayaknya kita jarang ya ngelihat karya. Jarang banget. Ilustrasi buku anak tuh di Indonesia kayaknya jarang deh gitu. Jadi Aku tuh kayak yang paling mesmerizing, paling bikin takjub sama seni itu tuh sebetulnya reinterpretasi itu tuh betul. Kaya banget. menerjemahkan dalam medium yang berbeda itu kayak jadi sesuatu yang ngasih Sangat pengalaman baru yang lain banget. lagi Betul, gitu. betul. Itu kayak siklus yang nggak berhenti dari proses kreatif seseorang terus dilanjutin sama yang lain, dan itu kan yang sebetulnya bikin kita tuh kepingin banget anak terpapar seni kan. Gitu. Betul banget, Mbak. Karena dia tuh bukan cuma kayak subjek yang pasif sih di dalam prosesnya, begitu dia kayak melihat ilustrasinya, baca ceritanya dan sebagainya, itu sebetulnya ngasih pengalaman yang utuh yang bikin, Menubuh ya. Iya, benar-benar Betul, menubuh, memantik. Betul. Kemudian dia juga untuk mengekspresikannya dalam bentuk lain. Mungkin nggak semua anak gitu ya jadi ilustrator, tapi paling nggak ya apresiasinya dia terhadap buku, bagaimana dia memaknai ceritanya gitu ya, kemudian bagaimana dia kemudian punya kayak sensitivitas visual juga tentang keindahan pada saat dia lihat di lingkungannya, itu kan yang langka dan banget gak sih? imajinasi ya. Menurut aku tuh juga kita tuh kan, aku selalu berpikir bahwa imajinasi itu sebenarnya salah satu cara kita bisa menyelesaikan masalah kan. Banget. Dalam segala hal. Dalam segala. Walaupun anak-anak sudah besar, sampai sekarang saya masih sering beli dan baca buku anak. Picture book itu juga bisa dipakai di sekolah bareng murid tentunya. Membaca buku, menceritakan ulang, menikmati ilustrasi, menyusun lagi ceritanya dengan medium yang berbeda adalah proses yang penting untuk menumbuhkan kompetensi. Nggak sabar. Berikutnya Gulali Festivalnya nanti kita datang juga. Asik. Insyaallah. Oktober tanggal 24 sampai 26. 24 sampai 26. Sip. Sampai ketemu. Dah.